Gawat, politik Indonesia makin panas. Inilah 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, Terelie keras. Pak Polisi, kami semua memang tolol. Kami ini memang tolol semua, wahai Pak Polisi, Ibu Polisi. Ada tahanan di Polsek Lubuk Linggau Utara, mati dalam kondisi lebam, patah tulang dan lain-lain. Lehernya patah, kakinya patah. Dan Kapolsek Lubuk Linggau Utara bilang, itu tahanan matinya karena sakit jantung. Ya, kami ini memang tolol semua, Pak Polisi, Ibu Polisi. Saking tololnya, kami tidak tahu loh berapa jumlah penduduk NKRI ini yang mati gara-gara berurusan dengan polisi, di tahanan, dan lain-lain, dan sebagainya. Nyaris setiap hari ada saja berita-berita begini. Sungguh, hanya polisi-polisi jenius tiada tara. Berita kedua, Luhut bilang, boleh jalan-jalan. Mohon maaf, Pak, ini ada dokter paru yang ngomong. Saya tidak setuju. Dokter spesialis paru Fathia Isbaniah menyatakan tidak setuju dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, soal warga yang sudah divaksinasi COVID-19 lengkap, sudah mendapatkan booster, dan tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid, boleh jalan-jalan, asalkan mematuhi protokol kesehatan. Ia mengingatkan bahwa imunitas setiap orang berbeda. Saya tidak setuju, karena tidak tahu imunitas orang bagaimana. Walau sudah divaksinasi, kita tidak tahu derajat resikonya terhadap virus tersebut. Apakah terkena yang lemah atau bagaimana? Kita tidak tahu, ujar Dr. Fathia dalam konferensi pers secara daring, dikutip Kamis 17 Februari. Di samping itu, Dr. Fathia menilai, saat ini Indonesia juga belum memasuki puncak kasus gelombang ketiga. Oleh karenanya, masyarakat diminta untuk harus tetap selalu waspada. Kalau dibilang gelombang 3 sudah dilewati, belum ya? Untuk katakan sudah melewati itu menurut saya tidak benar. Kita perlu data epidemiologik untuk bisa katakan hal itu, kata Dr. Fathia, yang juga Ketua Divisi Infeksi di RSUP Persahabatan Jakarta Timur. Menurut Dr. Fathia, kondisi saat ini belum bisa dibilang ringan atau baik-baik saja. Sebab, jika kasus COVID-19 terus meningkat, maka sistem kesehatan juga bisa kolaps. Kalau angka terus meningkat, angka kematian juga terus meningkat, ungkap konsultan paru ini. Netizen pun tak bisa diam. Anti-buzzer, sengaja sekarang disuruh jalan-jalan. Nunggu bulan depan kasusnya banyak, pas puasa dan lebaran. Langsung diketatin, dasar. Kata netizen lain, Aisyah Martiza, jalan-jalan boleh, sekolah nggak boleh, lucu. Kata netizen lain, bikin bingung, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Berita ketiga, gawat, bisnis melaporkan orang, sampai jumpa di pengadilan akhirat. Jika sebuah negeri dipimpin oleh raja yang otoriter dan anti kritik, biasanya akan berjamuran sebuah bisnis yang sangat menguntungkan, yakni bisnis melaporkan orang. Bisnis seperti apakah ini? Dan bagaimana cara kerjanya? Nah, yang saya sampaikan ini terjadi di negeri Wakanda, bukan di negeri kita yang tercinta ini. Simak baik-baik ya. Jadi begini, orang yang menjalankan bisnis seperti ini sangat paham bahwa dia bisa melakukan 2 hal sekaligus secara efektif, yakni pertama, menjilat, dan kedua, cari uang. Cara kerjanya, kita sebut saja orang ini bernama Jack Office. Sama dengan nama samaran, Lydia di handphone Mas Aris, layangan putus. Jack Office ini rajin memantau orang-orang yang bersikap kritis terhadap raja. Jika ketemu tulisan atau pernyataan yang menurut dia bagus, maka segera dia laporkan ke polisi. Si Jack ini rajin melaporkan orang, bukan karena dia baperan, bukan karena dia terlalu cinta terhadap sang raja, sehingga tidak rela jika raja dikritik atau dihina. Bukan seperti itu. Jack Office rajin melaporkan orang, karena itulah cara dia mencari uang, sekaligus menjilat raja. Raja di Wakanda sangat anti kritik, makanya raja sangat senang jika melihat orang-orang yang mengkritik atau menghinanya masuk penjara. Jack Office cukup cerdik melihat peluang, maka dia pun mendirikan bisnis melaporkan orang di negeri Wakanda. Nah, setelah melapor ke polisi, tahap berikut yang dilakukan oleh Jack Office adalah
mencari sponsor. Dia mencari orang yang mau mendanai prosesnya, proses persidangan. Sebab namanya sidang. Jangankan kau kira itu tanpa anggaran. Ini bukan soal pungli atau permainan uang. Ini anggaran resmi. Biaya yang memang harus dikeluarkan secara real untuk operasional persidangan. Siapa yang mau mendanai biaya persidangan? Biasanya sih tokoh atau pejabat yang juga tipe manusia penjilat. Dia akan rela mendanai biaya persidangan karena dia juga punya kepentingan untuk menjilat sang raja. Nah, setelah dana dari sponsor tersedia, si Jack Office pun mulai bekerja mengurus kasus tersebut. Dia akan mengawal proses persidangan, memastikan bahwa orang yang dia laporkan masuk penjara. Sebab jika masuk penjara, dia akan dapat bonus tambahan yang jumlahnya lumayan. Jadi saudara-saudara sekalian, ini bukan proyek orang baperan. Ini murni proyek bisnis plus jilat menjilat. Jack Office merasa aman karena dia punya backingan kuat dari Vijay, sang polisi India. Jadi, walau bisnis yang dia jalankan cukup aneh, menzolimi banyak orang, tapi dia tenang-tenang saja karena didukung dan disponsori oleh oknum pejabat paling kuat di negeri Wakanda. Jack Office lupa bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Semua orang akan mati, semua orang akan pulang ke negeri akhirat. Di akhirat kelak, Jack Office akan bertemu lagi dengan orang-orang yang dulu dia masukkan ke dalam penjara. Mereka akan bertemu di pengadilan yang sangat adil, seadil-adilnya. Saking adilnya, uang dan backing yang selama ini diandalkan oleh Jack Office sama sekali tidak berlaku. Semoga cerita ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan renungan bagi siapapun Anda yang berbisnis seperti Jack Office. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Netizen pun angkat bicara, Pak Kus, masalahnya orang-orang seperti Jack Office, Cukong Dana Sidang, Vijay atau sang raja adalah orang-orang yang tidak percaya adanya akhirat. Jadi, informasi akan pedihnya pengadilan di akhirat tidak mempan buat mereka. Berita keempat, Rocky Gerung keras. Kalau buruh tarik jaminan hari tua, rezim Jokowi langsung runtuh. Pengamat politik nasional Rocky Gerung turut menyoroti adanya peraturan baru soal pencairan dana jaminan hari tua JHT yang hanya bisa cair di usia 56 tahun atau meninggal dunia. Mulanya, Rocky menyinggung soal kritik yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani terhadap Kemenaker soal aturan tersebut. Rocky pun menyarankan agar sebaiknya Puan mendorong para buruh untuk menarik seluruh tabungan JHT-nya dari pemerintah. Setelah itu, lanjut Rocky, buruh akan membuat partai besar untuk mempercepat pemilu dan menyingkirkan para pejabat politik yang mereka anggap tidak layak. Kalau Mbak Puan konsisten, dia justru dorong, oke, buruh sebaiknya saya sebagai ketua DPR dan pimpinan partai Wong Cilik. Saya ingin buruh rame-rame, tarik tabungan, hari tuanya, dan bikin partai buruh itu baru, revolusioner. Kata Rocky. Apabila hal itu benar terjadi, ia pun memprediksi rezim Presiden Republik Indonesia Jokowi akan langsung runtuh. Sebab dana yang para buruh simpan di JHT memiliki jumlah yang sangat besar, yakni mencapai 500 triliun rupiah. Jika dana tersebut diambil secara serentak, pengamat politik itu yakin Jokowi akan jatuh seketika. Kalau buruh misalnya tarik rame-rame dananya itu, Jokowi langsung jatuh. Karena 500 triliun, ambil saja separuhnya itu, 300 triliun. Selesai bangsa ini, ucapnya.